Kaisang merupakan anak dari seorang Presiden Joko Widodo, kemudian merupakan adik dari Gibran Raka Buming Raka, dan juga adik ipar dari Bobi Nasution, bahkan keponakan dari pamannya yang di MK. Artinya apa? Kaisang sebagai bagian dari keluarga atau penyelenggara negara, maka tidak terlepas dari klausul gratifikasi atau suap ataupun juga hukum pidana korupsi kalau kita bicara korupsi dalam hal ini, karena dia merupakan bagian dari keluarga dekat dari penyelenggara negara, entah itu sebagai bapaknya sebagai presiden, atau kakaknya sebagai wali kota atau wakil presiden terpilih, atau pamannya di Mahkamah Konstitusi misalnya. Artinya, kalau banyak orang yang berdalih, bahkan Bobi Nasution mengatakan bahwa Kaisang Pangarep bukanlah penyelenggara negara, ataupun juga pengacara atau beberapa pakar ataupun juga bahkan juru bicara dari kepresidenan mengatakan bahwa dia bukan penyelenggara negara, begitu ya. Maka dalam hal ini tidak berlaku. Artinya apa? Dugaan gratifikasi ataupun suap itu juga melihat apakah ada benturan kepentingan gitu ya, atau perdagangan pengaruh dalam relasi ini. Dan kalau kita ingat dalam berbagai kasus suap atau gratifikasi, bahwa penerimanya atau orang yang menerima suap atau gratifikasi tidak harus langsung para penyelenggara negara, tapi bisa sanak familinya, bisa keluarganya. Bahkan di beberapa kasus itu orang-orang terdekat yang tidak punya hubungan keluarga. Seperti siapa misalnya? Seperti seorang supir, seperti penjaga kebun, begitu. Jadi kalau kita ingat dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh APH, terutama KPK, begitu, suap dan gratifikasi itu bisa melalui sanak famili atau bahkan orang dekat yang tidak punya hubungan keluarga. Terlebih lagi kalau dia merupakan memiliki hubungan keluarga, artinya memiliki garis hubungan keluarga seperti Kaisang Pangarep, maka patut diduga begitu ya, dugaan gratifikasi atau percobaan gratifikasi dan suap bisa terjadi kepadanya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai kerugiannya. Kalau memang nanti ditetapkan sebagai gratifikasi, kira-kira berapa nilai kewajaran dari kenikmatan diterima oleh Kaisang dalam perjalanan ke Amerika begitu? Pak Pahala Nainggolan mengatakan dengan tiket yang pesawat komersil, kalau dibandingkan dengan harga komersil itu hanya 90 juta per orang, maka untuk 4 orang sekali perjalanan itu kurang lebih 360. Dan saya pikir ini agak menyesatkan kalau dalam konteks melihat kewajaran harga. Karena kalau kita mau coba bandingkan, Kaisang Pangarep itu menggunakan pesawat private jet, kelas lux, kelas atas gitu ya, Gulfstream seri 650, maka kalau kita mau coba hitung, maka kewajaran dinilai dari ongkos sewanya. Baik itu per jam, termasuk juga untuk biaya bahan bakar, sewa pilot, kemudian servis di daratan, begitu ya, di bandara dan seterusnya gitu. Sebagai sebuah ilustrasi, Bapak Alvin Lee, seorang pengawat penerbangan mengatakan paling tidak untuk ongkos perjalanan ke Amerika dengan menggunakan private jet, itu nilai sewanya antara mungkin sekitar 5 miliaran kurang lebih kalau tidak salah begitu. Bahkan kalau kita mau coba lebih optimal lagi gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman PUKAT UGM, Pusat Anti Korupsi UGM, mencoba mengkalkulasi kira-kira berapa nilai perjalanan Kaisang Pangarep dan keluarga, dalam hal ini dengan istri dan kedua koleganya ke Amerika, itu nilainya antara 8 sampai 16 miliar, teman-teman. Gitu. Artinya apa? 360 juta tidaklah menggambarkan kewajaran harganya. Sebagai sebuah referensi, kalau kita gunakan sebagai pembanding, saya ingat gitu ya, bagaimana Komisi Pemilihan Umum ketika mengawasi pemilu ulang di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Maret 2024 kemarin dalam rangka Pilpres, itu menyewa private jet dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat dari hasil pengadaan barang dan jasanya, dari dokumen tendernya, itu dikatakan nilai sewanya untuk sekali berangkat itu kurang lebih 1 miliar lebih. Sehingga pulang pergi itu nilainya pengadaan untuk berangkat atau menggunakan private jet ke Kuala Lumpur untuk Komisi Pemilihan Umum pada bulan Maret 2024 yang lalu, itu nilai sewanya adalah 2 miliar 109 juta. Artinya apa? Jauh-jauh lebih besar dari perkiraan gitu ya, kalau kita mau coba bandingkan dengan nilai yang dihitung sebagai pengembalian atau gratifikasi yang disita oleh negara dalam dugaan gratifikasi pada Kaisang yang hanya 360 juta. Dan kita melihat gitu ya, agar Komisi Pemberantasan Korupsi coba melihat lagi batas kewajaran, nilai kewajaran, dan nilai kenikmatan yang diterima oleh Kaisang di dalam perjalanannya ke Amerika. Kemudian, di dalam pelaporannya, Kaisang juga menyatakan bahwa dia melaporkan sebagai anak dari penyelenggara negara.
Apakah nanti KPK hanya menelisik hubungan Kaisang dengan relasinya dengan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, atau KPK juga akan mengembangkan lagi relasinya dengan Bobi Nasution, dengan Gibran Rakabuming Raka, atau dengan pamannya di MK? Semua orang-orang selain Pak Jokowi, artinya baik itu Gibran Rakabuming Raka, kemudian Bobi Nasution, atau Anwar Usman di MK, merupakan relasi keluarga di Kaisang. Dan di dalam relasi penyelenggara negara ini bisa saja terjadi perdagangan pengaruh, trading of influence gitu yang terkait dengan kewenangan atau kekuasaannya, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewajibannya, atau melanggar peraturan perundang-undangan dan bisa berimplikasi kepada kerugian atau kerugian keuangan negara. Gitu. Artinya apa? Kita berharap agar KPK tidak hanya melihat nanti relasinya dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga melihat lebih lanjut relasinya dengan kakaknya, kakak iparnya, ataupun juga pamannya. Begitu. Dan berikutnya kalau kita lihat, di dalam penanganannya, KPK mengatakan sudah ada pelaporan kepada Dumas yang mengatakan dugaan gratifikasi, dan tidak hanya untuk perjalanan ke Amerika, tapi juga untuk beberapa kasus yang lain. Tidak hanya untuk Kaisang Pangarep, tetapi juga dugaan gratifikasi yang dilaporkan atas nama Bobi Nasution, begitu. Dan kita bertanya-tanya, di balik kritik terkait independensi atau kinerja KPK, akankah KPK dalam waktu yang hanya tersisa beberapa bulan ini, sebelum berakhir masa jabatannya, berani melakukan penelusuran, investigasi, atau melihat lebih lanjut apakah terjadi dugaan gratifikasi terkait gratifikasi perjalanan ke Amerika Kaisang Pangarep, ataupun juga keluarga Presiden Jokowi termasuk Bobi Nasution misalnya, atau jangan-jangan juga KPK hanya sekedar melakukan komunikasi publik gitu ya, bahwa laporannya diterima tetapi tidak akan ditindaklanjuti, entah dasar atau pertimbangan yang lain misalnya. Karena kita lihat sebagian dari pimpinan KPK pada saat ini sedang melakukan maju sebagai calon pimpinan KPK yang baru gitu ya, masih dalam tahap seleksi, baik itu Pak Pahala atau beberapa pimpinan yang lain gitu. Dan kita ingat, salah satu ujung dari proses seleksi pimpinan KPK adalah nanti dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Para calon pimpinan sudah melewati tes wawancara, itu kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan seleksi lebih lanjut begitu. Artinya apa? Ada kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam menentukan siapa-siapa saja nanti yang akan maju di dalam pimpinan KPK, baik itu komisioner KPK ataupun juga Dewan Pengawas KPK misalnya. Dan pada titik ini, publik jadi bertanya-tanya, apakah kondisi di akhir masa jabatan Jokowi, kemudian juga melibatkan penyelenggara negara, terlebih lagi APH yang menangani adalah KPK yang dalam masa transisi gitu ya, dalam banyak tahun-tahun terakhir ini banyak kritik disampaikan kepada KPK. KPK akan cukup berani, cukup secara berintegritas, secara profesional dan prudent untuk menyelidiki sampai selesai dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Kaisang Pangarep sebagai bagian dari keluarga penyelenggara negara.